Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Taib asatiz sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah siang hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita dan pembahasan kita di kitab Riyadhus Shalihin. Masih di bab istihbab al-uzlah inda fasadin nasi waz zaman awil khauf min fitnah fid dini wa wuqu'i haram wa syubhat wa nahwiha. Di hadis kelima wa anhu, yaitu an Abi Hurairah, karena hadis keempatnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallam bahwasanya beliau bersabda, min khairi ma'asyin nasi lahum rajulun mumsiku inani farasihi fi sabilillah. Di antara kehidupan manusia yang paling baik, yang paling afdal, yang paling bagus adalah seseorang mumsiku inani farasihi, seseorang yang memegang tali kudanya fi sabilillah, yaitu menunggangi kudanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yatiru ala matnihi kullama sami'a hay'atan aw faz'atan, dan orang ini senantiasa sigap, senantiasa siap menunggangi kudanya tatkala bunyi perang dibenderangkan. Tor alaihi yabtagil qatl awil maut madhanahu, dan orang tersebut bersegera untuk menuju medan perang mengharapkan dibunuh, yaitu mati syahid di dalamnya. Aw rajulun fi gunaimatin fi ra'si sya'fatin min hadhihi sya'af, atau salah satu kehidupan manusia yang paling bagus itu adalah seseorang yang mana mengembala kambing di atas puncak gunung, au batni wadin min hadhil audiyah, atau tinggal di sebuah wadi, sebuah lembah. Yuqimus salata wa yu'tiz zakat, dan orang tersebut senantiasa melaksanakan salat, melaksanakan zakat, wa ya'budu rabbahu hatta ya'tiyahul yaqin, dan senantiasa menyembah Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sampai datang kepadanya maut. Laisa minan nasi illa fi khairin, dan tidaklah bermuamalah dengan manusia kecuali dalam hal-hal yang baik saja. Rawahu Muslim. Ikhwani rahimani rahimakumullah jami'an. Dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan kehidupan terbaik bagi seorang manusia itu, di dalam hadis ini disebutkan yang pertama adalah al-jihadu fi sabilillah. Tentu kita tahu bagaimana besarnya pahala dari seseorang yang berjihad kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang berjihad itu meninggal, maka dinamakan syahid, akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kalau dia tidak meninggal, akan mendapatkan pahala, baik pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun akan mendapatkan ghanimah ketika dia di dunia masih hidup. Maka orang yang demikian, bahwasannya orang tersebut apabila melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan perbuatan, melakukan amalan yang paling baik di dunia ini. Karena apa? Sejatinya seseorang apabila dia berjihad di jalan Allah, faqad dhaha bi nafsihi wa malihi,
Jadi seseorang yang berjihad di jalan Allah itu sudah mengorbankan dirinya, jiwanya, begitu juga mengorbankan hartanya. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan atau memberitahukan kepada kita pentingnya atau agungnya pahala jihad. Dan Allah Subhanahu wa taala menegakkan agama ini dengan dua perkara. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, "Innallaha aqama hadzal din bisayfi wasinan wal ilmi wal bayan wa huma fi nusratil islami akhwani syaqiqan." Kata Abdullah bin Mubarak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menegakkan agama ini bisayf wasinan, dengan senjata. Saif, pedang, sinan, tombak. Ya. Wal ilmi wal bayan, dengan hujjah, dengan ilmu, penjelasan. Wa huma fi nusratil islami akhwani syaqiqan. Dan kedua-duanya ini, baik jihad dengan pedang, dengan tombak, atau jihad dengan ilmu, maka kedua-duanya ini akhwani syaqiqan, seperti dua saudara kandung, tidak bisa terpisahkan. Satu sama lainnya berperan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa pentingnya jihad, baik itu jihad kita melawan musuh langsung di medan perang, begitu juga kita jihad di medan ilmu. Maka kedua-duanya sangatlah penting untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga bahwasanya mengabarkan kepada kita fadlul uzlati indal fitnati wa fasadin nas. Keutamaan mengasingkan diri tatkala terjadinya banyak fitnah dan tatkala kita melihat banyaknya kerusakan di dalam manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW dikatakan tadi, rajulun fi gunaimah. Jadi kehidupan seorang yang dianggap baik, bagus itu adalah seseorang mengembala kambing. Gunaimah, bukan gonam. Gunaimah adalah tasgir. Dalam bahasa Arab namanya isim tasgir dari kata gonam. Gonam kambing, gunaimah kambing kecil. Ya, seseorang yang mengembalakan kambing kecil ini menunjukkan bahwasannya lidhafi ragbati fid dunya fa indahu minal ghanam ma yuqimu bihi aisyahu wa hayatahu. Ini menunjukkan orang tersebut sudah tidak lagi yang namanya tertarik dengan dunia, tetapi dia cukup atau mencukupkan dirinya akan apa yang dia punya, walaupun dengan gonam yang kecil, dengan kambing yang kecil dia cukuplah. Bagi saya mengembala kambing kecil seperti itu, ya. Ketika kalau di tempatnya manusia sudah mulai rusak, ketika di tempatnya banyak terjadi fitnah, lebih baik dia mengasingkan diri. Begitu dalam hadis dikatakan fi ra'si sya'afin min hadhihi sya'af aw batni wadin min hadhil audiyah, dan dia bertempat tinggal mendiami puncak gunung ataupun di sebuah lembah yang mana jarang sekali dalamnya ada keramaian. Wa hadza yadullu ala qanaati hadzal rajul. Hadis ini menunjukkan bahwasanya akan qanaahnya orang tersebut. Fa innahu qasada bisakani hadza al-ibtiad wal i'tizal anin nas. Jadi orang ini bermaksud untuk tinggal di puncak gunung ataupun tinggal di sebuah lembah adalah untuk menjauh dan mengasingkan diri dari manusia. Wa yashtagilu bi ibadati rabbih, dan orang tersebut lebih memilih untuk menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna la aisha alladzu wa ahna mimma yajidul abdu an ta'ati rabbih. Karena tidak ada kehidupan yang lezat, yang nikmat, kecuali ketika seseorang sudah merasa nikmat dengan ketaatan kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yastarwihu ilaiha, sehingga dia merasa nyaman dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yarfa'a takalifaha, sehingga beban-bebannya merasa ringan. Ketika seorang sudah dekat dengan hambanya, beban kehidupan, kemumetan ini hilang dengan adanya kenikmatan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat, dunia.
dengan kenikmatan yang segitu banyak, itu hanyalah sesaat. Sementara kita di dunia, sabdakan oleh Nabi SAW, umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Walaupun ada yang lebih mungkin itu, tetapi itu adalah tidak semuanya sampai 100 tahun dan seterusnya. Tapi umumnya umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun setelah itu sudah meninggal. Dan tidak akan dibawa sedikit pun harta yang dia kumpulkan, kecuali dengan mungkin sedekah jariah yang akan dibawa pahalanya, tidak akan hartanya. Itu sedekah jariah ataupun ilmu yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Maka dari itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika kita melihat di lingkungan kita, di sekitaran kita mungkin terjadinya banyak fitnah, mungkin orang-orang di lingkungan kita sudah rusak, kalau kita tidak bisa mendakwahi mereka, merasa diri kita dhaif, lemah, khawatir kalau kita bercampur berbaur dengan mereka kita malah terbawa, maka alangkah baiknya kita beruzlah, kita mengasingkan diri kita daripada orang-orang tersebut. Walaupun para ulama berbeda pendapat, apakah kita harus mengasingkan diri atau kita harus bercampur dengan manusia. Maka tadi dikatakan bahwasanya kalau kita mampu untuk mendakwahinya dan tidak ada fitnah di dalamnya, sehingga kita juga jiwanya memiliki jiwa yang kuat, maka tidak apa-apa. Ya, kita bercampur baur, bermuamalah dengan manusia. Tetapi kalau kita merasa diri kita dhaif, lemah, tidak kuat, khawatir syubhat menyapa kita, ya, menyambar kita, maka alangkah baiknya kita menjauhkan diri dari sesuatu yang syubhat, suatu fitnah yang menurut kita itu membahayakan bagi agama kita. Begitu juga yang ketiga, bahwasanya afdhaliyatul uzlah inda zuhuril fitan wa fasadin nas. Keutamaan uzlah ketika kita melihat manusia mulai rusak ataupun melihat fitnah-fitnah di sekitaran kita, ada beberapa faedah yang dikatakan oleh Dr. Aid Al-Qarni. Salah satunya kenapa kita harus beruzlah, kenapa kita harus mengasingkan diri kalau terjadi fitnah atau kalau manusia sudah mulai rusak. Yang pertama, jam'ul qulub ala ta'ati rabbih, yaitu supaya kita tenang hati kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaful lisan anil ghibah, supaya lisan kita terjaga dari yang namanya ghibah. Karena lisan manusia ini biasanya kalau sudah ngobrol, kalau sudah bertemu dengan orang banyak, biasanya di situ suka ada yang namanya ghibah, mengomongkan kehormatan orang lain, mengomongkan kejelekan orang lain. Dan ini biasa seperti itu manusia. Jadi kalau sudah ngobrol bareng-bareng itu sudah tidak tertahan lagi ngomongnya. Ya, yang penting apa saja dalam pikirannya diobrolkan, itu biasa seperti tidak bisa ngerem. Ya. Makanya dengan beruzlah ini akan mempersedikit, meminimalisir yang namanya ghibah. Wa kadzalika al-laghu wa radul kalam, dan juga akan mempersedikit yang namanya sesuatu yang main-main, kesia-siaan, dan juga akan menjauhkan diri dari ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang keji. Wassalamatu min dhiya'iz zaman, dan juga selamat dari menyia-nyiakan waktu. Karena kita tahu sendiri bahwasanya waktu itu adalah asyraful ataya, sebaik-baik pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah waktu. Maka pergunakanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, qiyasan alal jihad, innallaha yuhibbul a'mal lahu manfaah muta'addiyah. Dari jihad tadi bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai sebuah amal yang memiliki manfaat muta'addiyah. Memiliki manfaat bukan hanya untuk orang itu saja, tetapi manfaatnya untuk orang lain juga, yang bisa ditularkan manfaatnya. Berbeda kalau kita misalkan ada ahli ibadah, hanya ibadah sholat misalkan, itu akan kembali kepada dirinya sendiri saja, tidak akan kembali kepada orang lain. Tetapi kalau orang memiliki ilmu, mengajarkan ilmu, ilmu itu bukan hanya bermanfaat untuk dirinya saja, tetapi akan bermanfaat bagi murid-muridnya, bagi orang-orang yang menuntut ilmu darinya. Maka dari sini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai amal yang memiliki manfaat lebih, ya. Salah satunya kita alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala para asatidz,
ya. Kita mengajarkan anak-anak kita, ya, anggap ini adalah sebuah sedekah kita. Kalaupun kita tidak bisa sedekah dengan harta, maka sedekah dengan ilmu kita. Dan bahwasanya ini adalah sebuah jihad, ya, sebuah jihad untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga yang lainnya, ya. Bukan hanya para asatid, orang-orang yang membantu asatid, baik dari sisi kebersihannya, baik dari sisi yang lainnya. Kita semua di sini niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kenyamanan yang ada di ma'had ini. Kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk membantu semua sivitas yang ada di Ma'had Al-Ma'tuk ini. Yang mudah-mudahan semua ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu taala alam. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.